Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai soal pertama, diagnosis kemampuan awal atau recognition of prior learning merupakan salah satu variabel penting dalam A. Evaluasi pembelajaran, B. Media pembelajaran, C. Karakteristik peserta didik, D. Menentukan desain pembelajaran, E. Strategi pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Menentukan desain pembelajaran. Dalam hal pentingnya mendiagnosis kemampuan awal ini, Harris tahun 2000 halaman 1 juga mengemukakan bahwa diagnosis kemampuan awal atau recognition of prior learning merupakan salah satu variabel penting dalam penentuan desain dan proses pembelajaran. Soal selanjutnya, Pak Guru Abrizam mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Abrizam dalam hal ini sedang melakukan salah satu A. Teknik menentukan strategi pembelajaran, B. Teknik layanan konseling kepada peserta didik, C. Teknik menentukan media pembelajaran, D. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik, E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ya, jawabannya adalah E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, dan lain-lain. Hasil kegiatan mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa akan merupakan salah satu dasar dalam pengembangan sistem instruksional yang sesuai untuk siswa. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, masalah heterogen siswa dalam kelas dapat diatasi, setidak-tidaknya bisa dikurangi. Ya, soal selanjutnya, tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti dengan A. Tes kemampuan awal, B. Tes kompetensi, C. Tes individual, D. Tes awal, E. Tes informal. Ya, jawabannya adalah D. Tes awal. Tes awal adalah tes yang diselenggarakan sebelum pelajaran diberikan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa tentang bahan pelajaran yang akan diajarkan. Ya. Soal selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran dengan model problem based learning adalah sebagai A. Penentu, B. Pelatih, C. Sumber belajar, D. Pelaksana, E. Pembimbing. Ya, jawabannya adalah E. Pembimbing. Peran guru dalam model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) ini adalah untuk memfasilitasi dan mensupport pembelajaran siswa, membimbing hingga memonitor proses belajar siswa. Ya, soal selanjutnya, tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan A. Tes minat dan bakat, B. Tes prasyarat, C. Tes identifikasi karakteristik peserta didik, D. Tes awal, E. Tes kinerja. Ya, jawabannya adalah B. Tes prasyarat.
Tes prasyarat adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tersebut terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan. Soal selanjutnya, di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Kinestetis, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Naturalis. Ya, jawabannya adalah E. Naturalis. Kecerdasan naturalis atau naturalis intelligent adalah kapasitas untuk mengetahui dan mengelompokkan fitur tertentu dalam lingkungan fisik sekitar, misalnya binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Definisi lain dari kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Soal selanjutnya, Ibu Guru Natifa mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya sehingga mereka siap menerima materi dan yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan oleh Guru Natifa tersebut dimaksudkan untuk memicu A. Minat, B. Motivasi, C. Strategi kognitif, D. Pengalaman, E. Retensi. Ya, jawabannya adalah E. Retensi. Retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi seperti konsep-konsep, teorema-teorema yang telah dipelajari. Seperti ingatan, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh siswa dalam proses belajarnya. Soal selanjutnya, kemampuan awal pada dasarnya memiliki dua pengaruh signifikan terhadap peserta didik, di mana pengaruh tersebut sangat penting ketika guru akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Salah satu pengaruh yang dimaksud adalah A. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru, B. Mengelaborasi kemampuan peserta didik dan pembelajaran, C. Mereduksi peserta didik dalam menggunakan struktur kognitif, D. Merekal pengetahuan baru, E. Menggabungkan pengetahuan lama dan sebelumnya. Ya, jawabannya adalah A. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru. Pengertian pengorganisasi informasi adalah teknik atau cara mengorganisasi dengan manajemen yang sudah disiapkan di dalam organisasi informasi agar tujuan organisasi informasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disiapkan oleh pelaku organisasi tersebut. Soal selanjutnya, karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu A. Menjamin hasil pembelajaran, B. Memberi jaminan mutu pembelajaran, C. Menjelaskan daya tarik pembelajaran, D. Mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran, E. Menyatakan tujuan pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rangkaian suatu kesatuan dari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir, pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik berkaitan dengan tahap-tahap pembelajaran. Ciri dari pendekatan pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa. Secara garis besar, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa,
Dan 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Ya, soal selanjutnya. Guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Visual spasial, E. Verbal linguistik. Ya, jawabannya adalah A. Intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri.